Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Erianto Hasibuan dan Ibu Irnin, selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasional, di sini kami dari kelompok 9 ingin menyampaikan materi TBP kami mengenai kepemimpinan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, untuk anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Fitria Nur Aisyah, kedua ada Riani, ketiga ada saya sendiri yaitu Nur Indarwati, dan keempat ada Ayu Elsa Fitri. Dan untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk yang pertama yaitu pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai satu proses yang kompleks di mana seorang pemimpin memperbarui bawahannya dalam melaksanaan dan mencapai visi, misi, dan tugas atau objek yang dengan itu membawa organisasi menjadi lebih maju dan bersatu. Seorang pemimpin itu melakukan proses ini dengan mengaplikasikan sifat-sifat kepemimpinan dirinya, yaitu kepercayaan, nilai, etika, perwatakan, dan kemahiran-kemahiran yang dimilikinya. Baik, untuk selanjutnya ada teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan itu sendiri ada tiga, yaitu yang pertama ada teori sifat. Teori sifat kepemimpinan merupakan suatu teori yang mempertimbangkan kualitas yang membedakan antara pemimpin dan non-pemimpin. Teori sifat kepemimpinan berfokus pada kualitas pribadi dan karakteristik yang memprediksi dua hasil yang berbeda, yaitu kemunculan kepemimpinan dan kualitas kepemimpinan. Menurut Daniel Goleman, tahun 1995, ciri-ciri pemimpin yang efektif adalah emotional intelligence atau EI. Tanpa hal ini, seorang tidak mungkin menjadi pemimpin yang besar. Komponen utama dari EI adalah empati. Pemimpin yang memiliki empati yang tinggi dapat merasakan kebutuhan orang lain, mendengarkan apa yang dikatakan dan apa yang tidak dikatakan oleh pengikut, dan dapat membaca reaksi orang lain. Dan untuk menurut hasil penelitian Syahril pada tahun 2019, asumsi dasar yang dimunculkan dalam teori sifat kepemimpinan adalah kepemimpinan memerlukan serangkaian sifat, ciri, atau perangai tertentu yang menjamin keberhasilan setiap situasi. Keberhasilan seorang pemimpin diletakkan pada kepribadian pemimpin itu sendiri. Teori kepemimpinan yang kedua yaitu ada teori perilaku. Teori perilaku kepemimpinan merupakan teori yang mengusung dengan non-pemimpin. Teori perilaku kepemimpinan berusaha mengidentifikasi dimensi-dimensi independen dari perilaku pemimpin. Penelitian yang dilakukan oleh Ohio University pada tahun 2010 mengidentifikasi bahwa perilaku pemimpin didasarkan pada dua dimensi, yaitu consideration dan influencing culture. Pemimpin dengan consideration yang tinggi dapat mempertimbangkan rasa kemanusiaannya, sedangkan pemimpin yang memiliki intiating struktur yang tinggi memberi perhatian pada persyaratan pekerjaan, pengendalian yang ketat atas agenda kerja, dan memacu karyawan untuk memaksimalkan kapasitas kinerja. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Soraya pada tahun 2023, seorang pemimpin yang baik harus memiliki integrasi atau kepribadian, intelektual atau pengetahuan, intelijensi atau spiritual, dan kemampuan atau skill atau keahlian, memiliki kekuatan agar dapat mempengaruhi orang lain, mempunyai kemampuan untuk belajar, siap menerima saran atau kritikan. Jika seorang pemimpin memiliki hakikat atau esensi kepemimpinan tersebut, maka seorang pemimpin tersebut akan arif dan bijaksana.
Kepemimpinan yang ketiga ada teori kontingensi. Menurut Fred Fielder, teori kontingensi kepemimpinan merupakan teori yang menyatakan bahwa kelompok yang efektif bergantung pada kecocokan yang tepat antara gaya pemimpin dan berinteraksi dengan bawahan dari sejauh mana situasi memberikan kendali dan pengaruh kepada pemimpin. Teori kontingensi muncul karena kelemahan dari teori perilaku kepemimpinan. Teori kontingensi pada dasarnya menjelaskan bahwa efektivitas kepemimpinan sangat bergantung pada situasi yang dihadapi. Hal ini sekaligus berarti bahwa tidak ada satupun gaya kepemimpinan yang cocok untuk berbagai situasi yang berbeda. Menurut Horner, tahun 1997, efektivitas seorang pemimpin dipengaruhi oleh gaya interaksi yang dia pakai antara pemimpin dan bawahannya dan seberapa besar pengaruh situasi yang terjadi pada kendali atau perintah oleh si pemimpin itu sendiri. Hasil penelitian Mujaidah dan Wulansari pada tahun 2021, kepemimpinan kontingensi yaitu jenis kepemimpinan yang menganggap bahwa gaya kepemimpinan seseorang haruslah sesuai dengan situasi organisasi yang sedang ia pimpin. Terdapat tiga hal penting yang harus diterapkan, yaitu pertama, hubungan pemimpin dan anggota atau leader member. Kedua, susunan tugas yang dibuat pemimpin untuk dikerjakan para anggota, yaitu task struktur. Ketiga, ada kekuatan jabatan dalam artian kepemimpinan pemimpin untuk mempengaruhi anggotanya dalam memerintah. Next. Oke, selanjutnya yaitu keterkaitan kepemimpinan dengan bidang yang lain. Yang pertama, bidang psikologi. Sifat-sifat kepribadian pemimpin seperti ekstraversi, neurotisme, dan keterbukaan terhadap pengalaman sangat mempengaruhi gaya kepemimpinan. Motivasi pemimpin akan sangat berpengaruh pada motivasi tim. Pemimpin yang bermotivasi tinggi cenderung menginspirasi dan mendorong anggota timnya untuk mencapai tujuan. Cara pemimpin memandang situasi dan orang lain akan membentuk keputusan dan tindakannya. Sebagai contoh, pemimpin dengan tingkat ekstroversi yang tinggi cenderung lebih aktif, komunikatif, dan optimis, sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif. Di sisi lain, tingkat neurotisme yang rendah sering dikaitkan dengan kemampuan pengelolaan emosi yang baik, yang penting untuk menjaga kestabilan dalam situasi penuh tekanan. Keterbukaan terhadap pengalaman memungkinkan pemimpin lebih adaptif terhadap perubahan, inovatif dalam mencari solusi, dan menghargai perspektif yang beragam. Motivasi pemimpin yang kuat dapat menginspirasi dan mendorong tim menciptakan visi yang jelas, serta meningkatkan kepercayaan dan komitmen. Pandangan pemimpin terhadap situasi dan orang lain yang dipengaruhi oleh pengalaman dan nilai-nilai mempengaruhi keputusan dan tindakannya. Pemimpin yang memahami psikologi tim lebih efektif dalam membangun hubungan, menyelesaikan konflik, dan menciptakan lingkungan kerja harmonis, sehingga memaksimalkan potensi tim untuk meraih kesuksesan. Selanjutnya yaitu bidang SDM. Hubungan antara kepemimpinan dan manajemen SDM yang unggul sangat penting dalam mencapai kesuksesan organisasi. Kepemimpinan yang efektif mampu membimbing anggotanya untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sedangkan manajemen SDM yang unggul memastikan pemanfaatan optimal dari sumber daya manusia dalam organisasi. Kolaborasi antara keduanya menciptakan sinergi yang memungkinkan organisasi untuk memaksimalkan potensi individu dan tim, memastikan kesejahteraan karyawan, dan meningkatkan produktivitas. Dengan pemimpin yang inspiratif dan dukungan SDM yang terkelola dengan baik, organisasi dapat menghadapi tantangan, mendorong inovasi, dan mempertahankan keunggulan kompetitif di pasar. Selanjutnya, manajemen. Manajemen yang baik memastikan keberlangsungan operasional dan kestabilan, sementara kepemimpinan yang kuat menginspirasi inovasi kreatif dan pertumbuhan jangka panjang. Sebuah organisasi yang berhasil adalah hasil dari harmoni antara manajemen yang efisien dan kepemimpinan yang menginspirasi. Oleh karena itu, penting bagi setiap pemimpin dan manajer untuk memahami perbedaan dan merangkul keduanya dengan bijaksana, menciptakan lingkungan
Organisasi yang berhasil adalah hasil dari kombinasi harmoni antara manajemen yang efisien dan kepemimpinan yang visioner. Keduanya saling melengkapi dengan manajemen memberikan struktur dan kepemimpinan memberikan arah serta semangat. Oleh karena itu, sangat penting bagi seorang pemimpin dan manajer untuk memahami peran unik masing-masing dan merangkul keduanya dengan bijaksana. Hal ini akan menciptakan lingkungan kerja yang seimbang, produktif, dan harmonis, di mana efisiensi operasional berjalan seiring dengan inovasi dan perkembangan sumber daya manusia. Lanjut. Dan selanjutnya ada studi kasus tentang kepemimpinan, yaitu Andre Lilly, memimpin sebuah perusahaan keluarga secara bertanggung jawab. Nah, Andrea Ili ini mempunyai kafe yang bernama Ili Cafe, yaitu sebuah perusahaan kopi yang didirikan pada tahun 1933 di Trieste, Italia. Dan kini itu sudah beroperasi di lebih dari 140 negara dengan omset sekitar 500 juta. Ili telah muncul sebagai salah satu pemimpin bisnis Italia yang paling vokal. Ia lama mengusung versi kapitalisme yang sangat beragam, kemudian menolak untuk hanya fokus pada penjualan dan keuntungan. Namun, Andrea Ili ini menolak anggapan bahwa gaya kapitalismenya adalah amal. Sebaliknya, ia berargumen bahwa apa yang dilakukannya adalah bisnis yang baik. Ia percaya pada bisnis yang bertanggung jawab dan berkomitmen pada keberlanjutan dengan membayar petani 30% lebih tinggi dari nilai pasar untuk memastikan bahwa pasokan biji Arabica itu berkualitas tinggi. Kemudian, Ili juga menekankan pentingnya hubungan jangka panjang dengan petani dan melihat tanggung jawab sosial sebagai bagian integral dari model bisnisnya. Selain itu juga, keluarganya mendukung seni dan budaya seperti Regatta Barcolana untuk meningkatkan daya tarik Trieste dan menarik bakat di perusahaan. Ili juga menghargai warisan keluarganya dan percaya bahwa sektor swasta itu memiliki peran kunci dalam memperbaiki masyarakat dengan mengejar tujuan jangka panjang yang dapat melampaui profitabilitas perusahaannya. Baik, sekian presentasi yang dapat kelompok 9 sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.